mau maju dulu karena dari sisi sumber daya alam Lu ini tidak ada duanya di Sulawesi Selatan. Kalau sumber daya alam. Tetapi mengerikan data BPS sampai hari ini menunjukkan bahwa kita termiskin ekstrim keempat di Sulawesi Selatan. Yang kedua, saya pelajari ranking kita minat baca itu ada di angka ranking 17-18 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi dari sisi pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Lu belum UHC, belum terkapir semua BPJS. Kemudian dari sisi perutnya rakyat menderita, belum terlayani bibitnya dengan baik untuk bibit tani, jagung, bibit padi, bibit ikan, benur, dan seterusnya. Sampai kalau cita-cita saya tidak ada fokus, tapi memang itu punya semangat bahwa mewarisi semangatnya orang tua untuk ikut banyak membantu, dan saya hubungkan agama bahwa orang yang baik itu adalah orang yang banyak manfaatnya terhadap sesama. Orang tua saya itu disiplin karena dia latar belakangnya itu komandan Hansip di hutan. Ya biasa memang mau ngambil orang kalau ada yang dalam keadaan mau ditangkap dan seterusnya, itu biasa. Setelah keluar dari hutan itu aktif di kelompok tani, aktif membantu pemerintah di desa. Kepala dusun lama, ada 20 tahunan. Kepala dusun, karena dusun dulu itu setingkat desa sekarang. Ya, dia mendidik itu memang disiplin. Kita dari kecil dituntut untuk banyak belajar, bekerja, dan alhamdulillah kami anak-anaknya sadar untuk bisa membantu karena kita banyak bersaudara, 9 bersaudara. Jadi ya kita aktif juga membantu kegiatan orang tua. Bahkan dari SD itu sudah mulai membantu memelihara ternak kambing. Ya, di SD memelihara kerbau, jadi memelihara sapi. Jadi itulah yang kita pakai. Saya kalau biaya-biayanya dulu itu untuk pelihara kambing ada juga dari situ untuk membantu biaya-biaya sekolah. Dan kita aktif membantu di situ, termasuk mengelola kebun, mengelola sawah. Ibu yang paling membanggakan saya itu, kami dari 9 bersaudara, ibu saya masih hidup sampai sekarang. Kalau saya datang di rumahnya itu bangun subuh masih kerja memasak. Kebiasaannya itu melayani orang, kalau ada tamu masih apa, sudah makan atau belum, dia masih cenderung untuk mengerjakan sendiri padahal umurnya sudah ya hampir 80 tahun. Sudah 79 tahun. Tapi alhamdulillah masih bisa dengan jiwa untuk membina itu. Cucunya sekarang yang dia kalau datang, kita saja kalau datang itu masih ini mau makan apa, dia mau melihara ayam, potong ayamnya kalau kita datang, ada anaknya datang. Ada bungsunya itu, karena bungsunya itu anak bungsunya pelaut. Sudah ada anaknya, sudah ada juga rumahnya. Cuman kalau datang itu pasti dia panggil ke rumahnya, ada ayam saya simpankan kamu. Nah, orang tua saya terutama ibu itu luar biasa pelayanannya ya terhadap anak-anaknya, dan ya alhamdulillah masih sehat sampai hari ini. Ya, lahir di Desa Pangi, Angkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Lu, 5 Agustus 1968. 9 bersaudara. Nama Bapak Saparudin, dipanggil Sanang. Kemudian Ibu Hajah Hudaya Parenta. Kemudian kita karena 9 bersaudara lahir di desa,
orang tua dulu dari Komandan Hansip, kemudian setelah aman mereka jadi kepala dusun, kaur pembangunan di desa, sekaligus menjadi ketua kelompok tani di masa itu. Jadi memang banyak berjuang untuk masalah-masalah rakyat. Lalu karena kami lahir 9 bersaudara, banyak di kampung, sehingga kami ditantang untuk ikut juga membantu usaha orang tua di bidang pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya-biaya sekolah. Saya di masa kecil itu sekolah sambil berkebun, dan jarak tempat sekolah saya dengan tempat tinggal itu jauh karena kita melewati 2-3 desa. Sekolahnya jauh ya, sambil singgah di pasar menjual jagung, lalu kita bisa melanjutkan studi. Begitupun di masa SMP, saya sekolah di SD Negeri 371 Jambu dulu, kita tamat di situ, kita ke SMP Negeri 1 Bajo. Ya, kita sudah naik sepeda di situ karena saya di masa kelas 5 sudah dibelikan sepeda, jadi sudah naik sepeda ke SMP, sepeda ponik dan membonceng teman-teman selama 3 tahun. Lalu setamat SMP Negeri 1 Bajo, kita lanjut di SMA 371 Belopa, sekarang menjadi SMA 1 Luhu. Saya tamat di SMA 1 Luhu tahun 87. Itu melanjutkan pendidikan ke strata 1 karena pada saat itu kami sebenarnya bebas tes di perguruan tinggi di Uncen, tidak sempat ya berangkat keluar karena pertimbangan biaya dan waktu pengambilan ijazah, sehingga pada saat itu saya diminta untuk lanjut sekolah, lalu saya memilih STI Muhammadiyah Palopo. Alhamdulillah di STI Muhammadiyah Palopo kita melanjutkan pendidikan. Semester 3 sudah mendapatkan beasiswa dan sekaligus sambil berusaha. Nah, setelah semester 4 sudah masuk di staf tata usaha, membantu orang di kampus sekaligus kuliah di sore hari, siang dan sore hari, pagi bekerja untuk membantu. Dan alhamdulillah beasiswa Super Smart saya dapatkan selama 3,5 tahun, dan sambil menunggu ujian negara kita dapat peningkatan prestasi akademik. Jadi S1 saya alhamdulillah beasiswa, dan sempat untuk ujian negara saat itu ya saya menjadi lulusan terbaik di angkatan saya di S1 STI Muhammadiyah Palopo. Jadi saya di SMA 1 Luhu itu dulu namanya SMA 371 Belopa. Itu lulus sebenarnya bebas tes, namanya Supenmaru namanya waktu itu. Kita ada beberapa orang, cuman saya 3 orang kalau tidak salah tidak jadi berangkat. Pertama itu terlambat ijazahnya, tempat saya dinyatakan lulus itu Universitas Cendrawasih itu belum pernah saya tahu di mana tempatnya. Karena kita Supenmaru itu kan lalu lambat ijazah diambil, kesiapan ekonomi juga saya pikirkan, saya memilih untuk tidak ikut. Lalu sempat saya ikut tes di Unhas. Waktu itu karena saya jurusan biologi waktu di SMA, saya ambil kedokteran di Unhas tapi tidak lulus. Tidak lulus, saya mau rencana istirahat. Saya pergi ke Jakarta. Teman-teman, keluarga sepupu satu kali saya kan banyak di Jakarta jadi pelaut. Keluarga banyak di Jakarta. Saya mau diajak, mau berlayar. Orang tua datang jemput. Tidak boleh kamu pergi berlayar. Sudah banyak sepupumu, saudaramu pergi berlayar. Lebih baik kau kuliah. Karena saya diharuskan kuliah, saya kembali mencari sekolah yang masih murah. Dan bisa saya sambil mencari hidup, mencari biaya. Saya juga sekolah. Jalan-jalanlah saya ke Palopo, dapat STI Muhammadiyah Palopo, ada kakak kelas saya 2 orang. Dia bilang bagus di sini kalau kamu pintar dapat beasiswa.
semua yang bagus-bagus di sini dapat beasiswa. Oh, saya berapa uang kuliah? Hanya 120.000 per tahun. Akhirnya saya, wah, kalau begitu saya bisa hidup ini kalau saya kuliah di Palopo. Ah, itulah sebabnya saya pilih kuliah di Palopo. Jadi sebenarnya tetap berjuang di Unhas, tes tapi tidak lulus. Di kedokteran akhirnya lari ke ekonomi. Padahal cita-cita awalnya dokter. Masa kecil sudah dididik untuk sekolah sambil bekerja, membantu orang tua. Kami tinggalkan pondok, rumah, masuk di daerah dusun, di batas Yaminas namanya. Berkebun, bapak membuka kebun lebih 3 hektar. Di situ kami bikin rumah kebun. Pada saat saya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD. Di dusun itu, di pinggir gunung dengan rumah kebun, kita menanam coklat, kemudian menanam jagung untuk jangka pendek dan sayur-sayur. Lalu saya setelah kelas 5 dibelikan sepeda. Pagi subuh-subuh itu sudah selesai sholat langsung berangkat ke sekolah karena jauh perjalanannya naik sepeda sehingga di pasar. Sehingga di pasar membawa sayur, membawa jagung lalu dijual, baru saya terus ke sekolah. Jarak pasar di Langkidi, Desa Pangi itu dengan SD Jambu yang saya tempati itu sekitar 7 kilo lagi. Setelah sayur dan jagung, hasil kebun itu saya jual, saya terus ke sekolah. Itu di masa panen. Begitu terus di masa kelas 5 dan kelas 6. Ya alhamdulillah dengan binaan guru saya, ya Pak Saparudin masih hidup sekarang juga, sama dengan nama bapak saya itu guru yang mengajar kami di kelas 5 dan kelas 6. Kemudian Haja Salah sekaligus saya anggap sebagai orang tua membina kami ya. Dan yang berkesan di masa saya kelas 5 dan kelas 6 itu kalau kita upacara saya disuruh baca undang-undang dasar tanpa teks. Saya sudah mampu melakukan itu dan disayangi sekali dari ibu guru saya yang namanya Haja Salah. Sudah meninggal sekarang ini. Ya, jadi saya kira itu suka duka. Dan setelah di SMP bukan lagi hanya berkebun tapi juga ikut bersawah. Ya, begitupun di SMA saya mengelola sawah secara khusus tersendiri, hasilnya saya pakai untuk sekolah. Membajak sawah belum ada traktor, kita pakai sapi, ternak sapi untuk membajak sawah, dan itu saya lakukan secara sendiri. Ya, jadi sampai saya tamat SMA. Nah, begitulah upaya di masa panen sampai biasa juga pergi gaji menanam dan seterusnya untuk biaya hidup. Jadi saya dari SD, SMP dan SMA itu mandiri untuk membantu mencari rezeki, mencari kebutuhan terutama biaya-biaya sekolah, karena SMP kelas 3 sudah mulai merokok. Jadi walaupun dilarang, jadi saya berusaha cari sendiri uang untuk saya pakai merokok, saya pakai untuk jajan. Nah, kita beli buku, kebutuhan sekolah dan lain-lain. Alhamdulillah itu berlanjut sampai saya ke perguruan tinggi. Mulai semester 3 karena IPK-nya bagus, saya rajin kuliah dan aktif di kampus. Kuliahnya siang tapi saya biasa kadang datang pagi di kampus. Akhirnya kita ditawari beasiswa. Waktu itu ada beberapa yang berprestasi dikasih beasiswa. Saya salah satunya dapat beasiswa Super Smart. Walaupun nilainya hanya 35.000 per bulan beasiswa Super Smart saat itu, tapi alhamdulillah saya dapat sampai bebas kuliah. Nanti setelah bebas kuliah, karena ada istilah ujian negara, masih ada menunggu hasil ujian negara dan ujian skripsi, itu masih ada sekitar 10 bulan saya dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik sampai kita selesai. Dan saya bersyukur dengan beasiswa sambil bekerja di kampus,
Ya, kita dikasih jabatan juga di kampus, mulai dari tata usaha masuk ke bagian administrasi akademik, dan di semester akhir setelah bebas kuliah dapat digunakan sebagai asisten dosen. Jadi saya dapat beasiswa sampai selesai termasuk dengan PPA-nya. Dan alhamdulillah dari satu angkatan 32 orang yang wisuda pertama, ya dari angkatan saya kita hasil ujian negara yang terbaik dari sekian alumni yang pertama itu. Ya, jadi di awal-awal itu mulai asisten dosen itu ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya manusia semua kan. Setelah memiliki NIDEN, nomor induk dosen, lepas dari asisten dosen, saya mengajar tentang manajemen koperasi. Undang-Undang 25 tentang perkoperasian itu. Ya, saya hubungkan dengan kondisi karena bangun ekonomi yang paling sesuai dengan Indonesia ini dan Luraya dengan asas kekeluargaan yang tinggi itu adalah koperasi. Saya mengajarkan itu, koperasi, kemudian di bagian akhir waktu sudah 5 tahun mengajar ke atas sudah dikasih ekonomi moneter, perekonomian Indonesia, mata kuliahnya. Kemudian itu 10 tahun lebih aktif mengajar. Setelah menjadi kepala desa tetap mengajar, ya sampai jadi anggota dewan tetap mengajar, dan sampai hari ini ya sudah periode kedua di provinsi masih mengajar, tapi saya tinggal menerima mengajar di pasca sarjana karena di Universitas Muhammadiyah Palopo, kampus saya dulu yang sekolah tinggi menjadi universitas, alhamdulillah sudah membuka pasca sarjana magister manajemen. Jadi saya mengajar di pasca sarjana saat ini. Di politik itu sebenarnya sambil saya kuliah dulu di masa 3 partai sudah ikut membantu-bantu P3. Karena baru 3 partai waktu itu. Ya, orang tua saya bantu Golkar, saya waktu kuliah sudah bantu P3, dan setelah selesai saya aktif di kampus sambil memang aktif membantu P3. Saya pernah caleg di P3 untuk caleg DPR RI, bahkan pernah nama saya itu tersusun di caleg P3 di pusat, tapi itu masih sistem nomor urut. Lalu jabatan saya juga lengkap di kampus, ketua sampai ketua jurusan, ya, jadi tenaga usaha, tata usaha, kemudian kepala BAK, bagian administrasi akademik untuk studi pembangunan, kemudian ketua jurusan. 10 tahun saya mau menjelang 11 tahun mengabdi di kampus. Saya ditawari kepala desa. Setelah reformasi tahun 98-99 saya ditawari kepala desa. Setelah reformasi, sebenarnya saya tidak mau karena gajinya kepala desa itu waktu itu tidak ada, cuma desakan keluarga. Ada om, bapak sudah meninggal waktu itu. Om mengatakan percuma dapat ilmu memperbaiki orang tapi kampungmu kau tidak ada yang urus. Anak-anak sudah putus sekolah semua, ya sudah tidak mau ikut sekolah, jadi kau pulang perbaiki kampung. Ya, sehingga saya kembali menjadi calon kepala desa melawan incumbent, dan alhamdulillah saya terpilih. Walaupun mau pemilihan baru jadi saya mengundurkan diri di kampus. Tinggal mengajar. Jadi saya sampaikan di kampus untuk semua jabatan saya lepas, karena saya sudah agak jenuh juga 11 tahun mengundar pagi, sore, dan malam di kampus selama 11 tahun. Setelah selesai kuliah, maka saya menjadi kepala desa. Kepala desa, setelah kepala desa ditawari menjadi caleg, dan alhamdulillah karena saya berprestasi di desa, membangun pasar, membangun sekolah, berjuang dengan infrastruktur, dapat hadiah gerakan membangun desa. Akhirnya dikasih jalan aspal desa saya itu karena saya berprestasi juga di gerakan membangun desa, menjadi ranking 1, tata kelola keuangan desa juga menjadi ranking, dan dapat motor
saya dapat motor 2 dalam 1,5 tahun saya kepala desa. Prestasi pengelolaan keuangan dan pajak 1 motor. Saya juara 1 di gerakan membangun desa. Saya dapat motor. Jadi alhamdulillah teman-teman saya lama kepala desa sudah 30 tahun. Dia bilang kamu ini baru tapi sudah dapat motor. Di saat itu belum ada fasilitas kendaraan bagi kepala desa sebagai ujung tombak. Itulah saya terinspirasi untuk membuat persatuan kepala desa yang namanya Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Jadi lahirnya Abdesi itu dari dulu, baru terbentuk secara nasional, dan itu yang mengilhami terbentuknya Undang-Undang Desa. Ya. Cuma setelah terbentuk, saya masuk di DPRD, teman-teman dulu ini sebagai perintis tidak terlalu ikut waktu pembentukan di provinsi dan pembentukan nasional. Karena saya sebagai perintis sudah masuk di DPRD, wakil ketua DPRD. Jadi saya pertama masuk di DPRD itu masih dilantik di Palopo, itu langsung wakil ketua DPRD Kabupaten Lu. Oh ya, kalau bicara kenapa masuk di PAN, di masa saya 1 tahun kepala desa, P3 datang menawari, Golkar datang menawari, pengurus PAN di Palopo, kami di Palopo itu, saya di Bajo kepala desa, gantian datang. Nah, yang paling sering mendatangi saya itu adalah ketuanya PAN Dr. Abu Bakar, masih hidup sekarang. Itu Dr. Abu Bakar, dan ada satu pembantu dekan 3, M.A. Sarkoi, dia temani untuk membujuk saya mempersiapkan diri untuk caleg. Saya bilang insya Allah saya fokus dulu urusi desa. Tapi dia bilang boleh, waktu itu masih bisa kepala desa sambil merangkap pengurus partai. Saya dikasih masuk pengurus cabang, kecamatan, baru dia angkat sekretaris pengurus di kabupaten setelah beberapa tahun saya kepala desa. Masuk pencalekan tahun 2004. Di akhir-akhir saya mau menjadi kepala desa, akhirnya saya diminta untuk caleg nomor 1. Saya mengatakan masih ada masa jabatan saya kepala desa 6 bulan. Dia bilang tidak boleh kalau kamu tidak. Ini orang tua yang saya anggap orang tua, Dr. Haji Abu Bakar Malinta sebagai ketua DPD PAN waktu itu, masih 1 Palopo Lu. Ya. Dan karena permintaan itu saya mempersiapkan diri maju caleg, dan alhamdulillah terbukti setelah caleg PAN saya menangkan di Kecamatan Bajo, dan kursi PAN menjadi 5 waktu itu. Akhirnya PAN menjadi urutan kedua dan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Lu tahun 2004. Saya di periode pertama DPRD tahun 2004 dilantik di Palopo. Memang karena background saya pendidikan itu, saya konsen di bidang pendidikan dan pemerintahan. Karena pemerintahan itu melekat pendidikan dan kesehatan. Kebetulan identik PAN itu waktu itu memang dia konsen di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan saya dari kepala desa, jadi kalau bicara pemerintahan melekat itu 2 hal, pendidikan dan kesehatan. Kemudian ditempatkan menjadi wakil ketua DPRD. Jadi saya minta sebagai wakil ketua DPRD karena kita 3 pimpinan, saya yang mengkoordinir komisi A yang membidangi pemerintahan. Karena di pemerintahan situ ada pendidikan dan kesehatan. Sambil saya tetap mengajar. Jadi di masa wakil ketua DPRD itu masih aktif full mengajar. Ya dari kantor saya mengajar, atau paling tidak Jumat Sabtu Minggu itu full mengajar. Jadi perjuangan-perjuangan kita untuk perda tentang pendidikan, tentang pemerintahan desa itu kencang, termasuk terkait dengan pelayanan kesehatan. Itu fokus kita, di luar terkait dengan ketahanan pangan untuk masalah pertanian. Tapi konsennya itu di bidang pendidikan. Sampai saya mengurusi paket B, paket C. Ya, sampai sekarang masih membantu teman-teman di SKB untuk bagaimana putus sekolah tidak punya ijazah SMP dan SMA, itu masih kita bantu. Sampai hari ini saya di Komisi E ini membidangi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dinas sosial, dan
lain sebagainya. Jadi konsen-konsen saya di sekitar itu, selain ketahanan pangan dan destinasi wisata. Memang permintaan partai, karena kita sudah 2 kali di kabupaten, kita naik kelas ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana SDM di Lu yang saya wakili, terutama Lu Raya itu bisa lebih maju, perhatian pendidikan, pelayanan kesehatan bisa lebih baik. Kemudian pembenahan infrastruktur, karena Lu Raya ini sebenarnya potensi sumber daya alamnya luar biasa. Ada emasnya, ada galena, ada timah, ada nikel, ada biji besi. Jadi lengkap sumber daya alam, ada bandara, ada pelabuhan. Tetapi kita sangat ketinggalan. Sehingga saya konsen untuk mau melihat bagaimana ekonomi rakyat itu berjalan, bagaimana pendidikan berjalan, bagaimana kesehatan berjalan dengan baik. Nah, waktu itu saya dengar-dengar bahwa di provinsi itu ada pelayanan kesehatan gratis, ada studi lanjut bagi putra-putra terbaik, putra-putri terbaik. Saya melihat ini bahwa ini adalah satu perjuangan yang perlu diantar oleh juru bicara yang punya kapasitas, dan alhamdulillah saya pengalaman kampus, pengalaman DPRD di kabupaten 10 tahun menjadi wakil ketua, tentu agak banyak memahami masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah sejarah, dan pendidikan kesehatan yang belum terurus dengan baik. Saya bercita-cita untuk ke provinsi mengkomunikasikan ini. Dan alhamdulillah setelah kami di provinsi ini periode kedua, kelihatan. Saya berterima kasih kepada Gubernur Pak Sahrul, kemudian dilanjutkan Gubernur Profesor Nurdin Abdullah bersama di Sudirman Sulaiman. Sebenarnya membuat perencanaan dalam RPJMD-nya itu sudah mengarah untuk bagaimana infrastruktur pelosok di Lu Raya itu ditangani dengan baik, sampai mempertimbangkan untuk diperjuangkan mendapatkan APBN menjadi jalan nasional. Misalnya Sabang ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Barat, dari Lu Timur ke Sulawesi Barat. Karena potensi sumber daya alam kita luar biasa. Itu yang mendorong saya, dan alhamdulillah sudah mulai beberapa daerah pelosok yang terpencil seperti Bastem Kotoraja itu sudah dibantu dari provinsi saat ini. Walaupun waktu saya di kabupaten, bupati sebelumnya itu Dr. Kamrul Kasim SH MH sudah merancang agrowisata raya, tapi tidak pernah berjalan dengan baik di kabupaten. Dan alhamdulillah dari provinsi yang membuka akses itu, termasuk akses pariwisata, akses konektivitas pelosok wilayah, dari Walmas ke Toraja Utara, dari Bandara Bua ke Bastem masuk Toraja, kemudian dari Belopa, kota Belopa sekarang ke Bastem, kemudian masuk Latimojong dan tembus juga ke Toraja. Saya kira itu hal-hal konsen yang kita perjuangkan di provinsi masih sampai hari ini. Ini simbol HMD dengan payungnya itu, HMD Center, HMD Institute itu sudah sekitar, ya sebelum ke provinsi sudah dirancang oleh teman-teman. Karena mulai saat itu 9 tahun lalu, misalnya Sahrul Yassin Limpo disingkat SYL, Husmarudin itu karena panjang namanya disingkat menjadi HMD. Singkatannya Husmarudin itu adalah HMD. Kemudian tagline anak desa itu baru sekitar 5 tahun. Anak desa, karena kita konsen untuk berjuang di bidang pemerintahan desa. Di provinsi itu saya dikenal anak desa karena saya selalu menyuarakan desa. Bagaimana masyarakat desa yang 70-80% itu ditingkatkan kesejahteraannya, kan tujuan pemerintahan itu kesejahteraan. Itu yang difokuskan. Sehingga teman-teman, wah ini anak desa. Saya senang dipanggil anak desa sampai hari ini. Jadi HMD itu identik dengan anak desa. Ya karena memang lahir di desa, besar desa, dan ya sudah hampir 20 tahun di DPRD itu konsen memperjuangkan pemerintahan.
dan ujung tombak pemerintahan itu desa. Dan memang saya pernah menjadi kepala desa. Buktinya bahwa jiwa saya memang ada di desa. S1 itu skripsinya judulnya bagaimana merangsang swadaya masyarakat dalam menunjang pembangunan desa. Kemudian orang tua saya juga memang menjadi ujung tombak dulu, menggagas swadaya di tingkat desa dalam membangun desanya. Nah, itu saya pikir sebagai generasi pelanjut harus saya lanjutkan itu untuk memperjuangkan masyarakat desa. Dan setelah saya kepala desa itu kan kita bangun SMP, bantuan Australia 4 miliar lebih, pembebasan lahannya saya tangani. Kemudian di akhir periode saya di kabupaten itu saya buat SMA. Bahkan lokasi tanahnya itu milik orang tua, dihibah untuk menjadi tempat SMA, dan sekarang sudah maju. SMA 17 namanya. Jadi gitu. Ya. Selain memang perintis Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, pembuktian bahwa saya konsen di DPRD itu berjuang tentang pemerintahan desa di kabupaten, ada beberapa produk hukum daerah tentang pemerintahan desa. Di provinsi, puncaknya itu kami memikirkan 2.255 desa di Sulsel. Bagaimana menjadi maju, dirangkaikan RPJMD gubernur dan wakil gubernur bahwa kita mau membuka akses bagaimana pelosok-pelosok desa itu diperbaiki infrastruktur. Nah, kami melihat bahwa desa di Sulawesi Selatan dari 2.255 desa itu belum tersentuh secara langsung APBD provinsi. Kami bandingkan di Jawa, Kalimantan sudah ada dana-dana APBD provinsi langsung ke desa. Sehingga kami berpikir bahwa kita membuat perda tentang bagaimana mempercepat kemajuan pembangunan desa. Lalu kami inisiasi perda, namanya perdanya itu Perda nomor 9 tahun 2019, judulnya adalah Fasilitasi Percepatan Pembangunan Desa di Sulawesi Selatan. Itu beberapa bulan kami godok baru bisa gol, dan alhamdulillah sudah menjadi perda. Sudah ada peraturan gubernurnya untuk menjabarkan bagaimana percepatan itu. Dalam isi perda itu ada 4 hal pokok. Yang pertama, mengatur tentang bantuan keuangan ke desa. Yang kedua, bantuan program. Jadi program yang harus langsung ke desa. Jadi kalau kewenangannya provinsi tidak ada di desa, dengan perda ini bisa programnya provinsi tentang pemberdayaan, tentang infrastruktur bisa masuk ke desa. Kemudian yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, kita harapkan dengan perda ini mendorong kabupaten bupati di setiap daerah untuk membuat kawasan percepatan pembangunan desa. Jadi bergabung beberapa desa sesuai potensinya, lalu dia buat kawasan percepatan pembangunan. Misalnya agrominapolitan, agrowisata, atau wisata nelayan, kalau daerah-daerah pesisir. Itu ruangnya kabupaten untuk membuat itu sehingga APBD provinsi dan APBN bisa masuk, mencantol ke Kementerian Desa. Itu fungsi perda yang ada. Ada 4 hal yang kami garis bawahi dalam perjuangan perda nomor 9 2019 tentang fasilitasi percepatan pembangunan desa di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara rakyat, penampung aspirasi rakyat, saya kalau ada demo kan kita dijadwal, pas jadwal kita ada demo yang datang, kita datang. Dan suatu saat demo kita dikepung, kemudian jalan ditutup. Ya saya coba, karena tidak bisa mobil keluar, kita dikepung, ya saya pakai motor, jadi kemudian pergi menghadapi langsung di jalan dengan menggunakan motor itu, kemudian saya hadapi anak-anak mahasiswa. Bahwa kami ini bersedia menerima aspirasi, bersedia bersama dengan kita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena saya pahami bahwa demonstrasi itu adalah bahagian penting dalam mengisi demokrasi, dan
Itu perlu kami sikapi sebagai juru bicara rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi ini juga saya sempat menerima perwakilan-perwakilan buruh yang mau melakukan demo di hari Senin, baru saya ke sini. Ya, saya diskusi-diskusi ringan dengan kelompok pembawa aspirasi dari kelompok-kelompok buruh tadi sebelum ke sini. Dan banyak hal terkait dengan peralihan dulu undang-undang guru SMA, SMK itu beralih ke provinsi itu kan banyak juga problemnya. Kehutanan beralih ke provinsi itu juga banyak problemnya. Kalau kita di demo saya katakan bahwa saya siap karena saya adalah latar belakang guru pendidik. Ya, pernah bahkan mengajar honor di SMA, pernah di SMK, mengajar di paket B, paket C. Jadi ketika guru-guru yang datang itu juga saya luangkan waktu untuk menerima mereka supaya ada rasa hubungan emosional sama-sama berjuang di masalah pendidikan. Jadi di kampus ceramah, di SMA, di SMK ceramah honor guru. Saya sejak jadi dosen itu sudah aktif ceramah safari Ramadan, ceramah-ceramah di masjid. Jadi kalau ceramah itu mengisi jadwal-jadwal ceramah itu sudah ada 32 tahun. Ya, dan sampai hari ini saya eksis. Kalau saya di kampung itu diundang di masjid subuh ceramah, duhur ceramah, ada orang kematian kita acara takziah atau ada pesta, acara pelamaran, acara pengajian. Alhamdulillah kita dipanggil. Jadi kalau saya di sana itu aktif. Insya Allah ini sebentar, besok pulang. Itu ada acara di kampus, kemudian di Pengantin ada acara pengajian. Itu saya 3 hari di sana, baru balik lagi ke sini, itu full itu. Pagi sore, jadi bukan baru sekarang. Sudah 32 tahun itu kalau ceramah kita keliling-keliling. Ya. Karena kita ini adalah bahagian juru bicara dan memang orang yang terlibat di pemerintahan itu harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi kita DPR ini juru bicara rakyat. Kita memang guru. Jadi kita harus mengambil bagian untuk memberi pemahaman tentang agama, tentang pembangunan, tentang pemerintahan kepada masyarakat supaya tahu hak dan kewajibannya dan mau berpartisipasi untuk membangun. Karena di desa itu kan partisipasi rakyat dibutuhkan untuk membangun. Iya, saya kira itu ya. Ya, kalau program untuk perempuan, pemberdayaan perempuan itu ada BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Saya aktif melakukan pembinaan pengajian per kecamatan, bahkan di kabupaten kita kerjasama. Ya, kemudian ada namanya Permata, kemudian kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani selama saya anggota DPRD Provinsi ini kan hampir tiap tahun ada kita fasilitasi kelompok wanita tani. Selain kita adakan penyuluhan-penyuluhan juga kita bawa studi banding. Cuma setelah corona ini agak stagnan 2 tahun tidak ada dibawa keluar. Insya Allah bulan 5 ke depan ini dengan bulan 6 ada lagi saya bawa. Jadi aktif itu kan ada namanya kelompok wanita tani. Jadi kita bantu bagaimana pemanfaatan pekarangannya. Ada program-program provinsi juga. Nah, selain pengajian, selain pelatihan-pelatihan untuk keterampilannya bikin kue, bikin ikan asap, sudah pernah semua kita lakukan itu. Program-program dari provinsi ya untuk ibu-ibu supaya memiliki keterampilan-keterampilan khusus. Bahkan selain ibu-ibu juga ini kami konsen karena saya bermitra tenaga kerja. Saya alihkan lagi untuk tahun 2023 ini bagaimana menyiapkan anak-anak tamat SMA, SMK ini bagaimana siap masuk di lapangan kerja, apalagi lu itu masuk daerah industri. Ada perusahaan besar di sana, nikel, ada BMS, kemudian ada Mas Mindo yang menangani emas. Jadi ada smelter yang dibuat grup Yusuf Kalla, ribuan tenaga kerja akan diterima. Kita berpikir bagaimana membekali skill mereka ini. Ada pelatihan-pelatihan kompetensi dasar, misalnya yang berbakat ke operator alat berat, kita adakan pelatihan perbengkelan, kemudian las perkantoran.
Ini kita konsen di 2023. Selain pemberdayaan perempuan lainnya. Untuk pustaka desa ini saya cenderung mengajak teman kepala desa untuk putra, terutama putri-putri yang ada di desa itu ada menangani pustaka desa karena lebih telaten untuk pemberdayaan perempuan ini. Ya, terkait minat baca dan rumah baca itu saya masih kepala desa, sudah mengumpul anak-anak putus sekolah karena di kampung saya dulu itu banyak orang main judi, banyak minum minuman keras karena adat Jakarta. Lalu putus sekolah, tidak punya ijazah SMP, tidak punya ijazah SMA, sehingga saya kumpul mereka di kantor desa. Jadi saya siapkan pustaka di desa, lalu saya ajar di sore hari. Saya kumpul dan saya bawa masih ke Palopo ujiannya. Untuk memiliki ijazah, saya bilang saya uruskan ku ijazah SMP tapi harus kuliah di SMA. Harus sekolah lanjut di SMA atau SMK untuk jadi pelaut. Alhamdulillah ada yang jadi perwira sekarang itu yang paket B, paket C. Nah, ini berlanjut, saya mendampingi sanggar kegiatan belajar. Dulu itu tidak ada SKB, sekarang ini sudah ada. Saya masih terjun ke sana sekarang melihat, membantu, memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah. Dan terbukti menjelang masuk Ramadan tahun 2023 ini, 1444 Hijriah, saya buka lagi, saya bikin rumah baca yang ukuran 20 kali 8. Ada panggungnya. Saya persiapkan ada pustakanya di situ. Ini bukti perhatian saya bagaimana anak-anak kita ini ke depan bisa memiliki sumber daya yang handal di masa akan datang. Karena generasi kita ini kita mau selamatkan. Jadi ada rumah baca, apalagi datanya lu saya lihat sekarang urutan ke 17, 18 minat bacanya sangat lemah. Nah itu sehingga saya dorong teman-teman kepala desa, kamu bikin rumah baca lah. Saya kasih contoh di sekitar rumah saya ada rumah baca saya bangun. Saya katakan sama Pak Desa, ini saya serahkan untuk kamu manfaatkan menjadi rumah baca. Daftar anak-anak kita siapkan relawan. Ya, untuk mengajar. Saya kira itu. Wah ini menarik, ya saya jadikan jihad untuk mau maju dulu, karena dari sisi sumber daya alam lu ini tidak ada duanya di Sulawesi Selatan. Kalau sumber daya alam. Tetapi mengerikan data BPS sampai hari ini menunjukkan bahwa kita termiskin ekstrim keempat di Sulawesi Selatan. Yang kedua, saya pelajari ranking kita minat baca itu ada di angka ranking 17-18 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi dari sisi pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Lu belum UHC, belum terkapir semua BPJS. Kemudian dari sisi perutnya rakyat menderita, belum terlayani bibitnya dengan baik untuk bibit tani, jagung, bibit padi, bibit ikan, benur, dan seterusnya, sampai ke subsidi pupuk. Sehingga saya melihat bahwa sebagai Wijatelu yang memahami Lu dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sejarah dan budaya, jihad, dan saya punya optimisme bahwa kalau saya diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin Lu, insya Allah saya antarkan Lu menjadi terdepan di daerah Sulawesi Selatan. Bahkan saya optimis bahwa Lu menjadi rebutan dunia di masa akan datang dengan kekayaan sumber daya alamnya. Nah, cara untuk mengangkat itu ya sederhana menurut saya, sumber daya manusia ini harus dipersiapkan. Kita harus memberi biaya studi lanjut ke putra-putri terbaik sesuai potensi sumber daya. Kemudian pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. BPJS kalau perlu tercover semua dengan UHC, Universal Health Coverage. Kemudian dari sisi ketahanan pangan karena sumber daya alamnya, tanahnya subur. Kalau diwilayahkan baru diintervensi, kemudian sampai pasarnya diperhatikan, hasil-hasil bumi dulu ini menjanjikan dan bahkan bisa meningkatkan PAD. Nah, secara khusus untuk meningkatkan PAD dulu, sebenarnya kalau destinasi wisata yang potensinya di kabupaten diperbaiki, dikasih connect dengan potensi wisata desa,
maka sangat mungkin untuk meningkatkan PAD. Apalagi ditunjang oleh pelabuhan yang potensial, bandara yang potensial. Di Lu Raya yang saya wakili ini semua ada bandaranya, bahkan Lu ada bandara, Lu Utara itu 3 bandara perintisnya. Lu Timur ada bandaranya yang sudah diambil pemerintah, alih pemerintah dari perusahaan saat ini. Itu artinya semua juga kabupaten kota di sana ada pelabuhan. Kalau ini ditata dengan baik, maka kesejahteraan dan kemajuan daerah Lu itu cepat menurut saya. Lalu menciptakan terobosan untuk agrowisata raya, kemudian pengentasan kemiskinan daerah kumuh, kemudian membentuk kawasan percepatan pembangunan desa sesuai perda yang kami bangun, sehingga daerah pegunungan itu yang bisa dibantu peternakan dengan wisata alam, wisata anggur, dan seterusnya. Nah, saya pikir itu kopi, karena kopi terbaik itu dari Lu. Bahkan dengar cerita yang diminum orang di istana sebenarnya kopi yang diracik, yang aslinya itu dari Lu, Latimojong. Ya. Dulu yang paling pokok dibenahi itu ya sebenarnya tidak terlepas dari RPJMN, RPJMD provinsi. Yang pertama itu bagaimana sumber daya manusia. Yang kedua ekonominya rakyat, perutnya rakyat. Perutnya rakyat ini minta perhatian untuk bibit padi karena banyak kebutuhan padi sana, bibit untuk kebun, cengkeh, coklat dan seterusnya, kemudian bibit jagung. Karena ada wilayah yang memang tanamannya jagung yang menjanjikan, bibit benur untuk yang memelihara ikan, baik ikan tawar maupun ikan laut, sampai ke ini. Nah itu dari sisi ketahanan pangan, kemudian pelayanan kesehatan. Kemudian ini destinasi wisata juga mendesak saya lihat, karena kalau kita mau memacu PAD, kemandirian daerah, kapasitas fiskal daerah, salah satu yang menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah PAD adalah destinasi wisata supaya orang datang belanja. Kita bisa menarik pajak dan retribusi. Nah, kelemahannya sekarang banyak daerah yang hanya bisa menarik pajak, retribusi dia kasih naik, tidak ada partisipasinya untuk mendorong itu. Padahal aturannya kalau kamu menarik pajak dan retribusi itu harus ada jasamu dulu. Gitu. Ini saya pikir mendesak. Karena kalau perutnya rakyat diurus, kemampuan keuangannya bagus, daya belinya bagus, pasti mudah itu bayar pajak, mudah berimpak, bersedekah untuk menjadi kekuatan membantu yang kurang mampu. Nah, itu hal-hal yang kira-kira kalau cita-cita saya tidak ada fokus, tapi memang itu punya semangat bahwa mewarisi semangatnya orang tua untuk ikut banyak membantu, dan saya hubungkan agama bahwa orang yang baik itu adalah orang yang banyak manfaatnya terhadap sesama. Dan itu saya coba praktekkan yang dipraktekkan orang tua untuk bisa melakukan hal-hal yang baik saja, yang bukan hanya untuk diri saya tetapi untuk orang lain. Dan saya melihat Lu dengan potensinya itu dibutuhkan orang yang tulus, mengabdikan dirinya untuk mencerahkan umat, mencerahkan sumber daya manusia, kemudian ikut memfasilitasi kegiatan ekonomi rakyat, kemudian untuk ketahanan pangan, untuk destinasi wisata, dibutuhkan itu. Karena saya teringat bahasanya Pak Sarul yang selalu diulangi, kalau kita pemerintah itu adalah melayani, bukan dilayani. Ya. Kedua, kalau kamu mau kaya, jangan jadi pemerintah, tetapi jadi pebisnis. Jangan menjadi pemerintah lalu membisniskan rakyat. Tetapi pandangan ekonomi juga mengatakan bahwa ya kalau pemerintahnya mau berjiwa entrepreneurship, insya Allah sampah saja jadi uang mensejahterakan rakyat. Misalnya biogas bisa menjadi mensejahterakan rakyat. Tapi sebaliknya kalau tidak ada jiwa entrepreneurship, pemerintah hanya melayani dirinya, maka emas saya di sekeliling rumah tinggal menjadi sampah. Nah itu kira-kira konsep saya bagaimana menjadi orang yang banyak manfaatnya terhadap orang lain. Dan ini sudah bertahun-tahun saya lakukan secara konsisten, continue.